Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Ibrani pasal 9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Mari Engkau bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dengan baik maksud dari firman-Mu, dan kami dimampukan untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya mengangkat tema yaitu kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, di situ ditetapkan dan diatur bagaimana persembahan hewan kurban harus diberikan sebagai kurban tanda penghapusan dosa bagi umat Israel. Dan upacara ini hanya boleh dilayankan oleh seorang imam sebagai pengantara antara manusia dan Allah dengan mengorbankan seekor hewan. Nah, kalau kita melihat dalam surat Ibrani ini, kita membaca bahwa Kristus sudah datang sebagai imam besar sekaligus juga sebagai persembahan kurban untuk menghapus dosa manusia melalui kematiannya. Ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah hewan, darah domba jantan atau lembu jantan, melainkan darahnya sendiri. Surat Ibrani bahkan berulang kali menekankan jabatan Yesus Kristus sebagai imam besar. Penulis surat Ibrani menyebut Yesus sebagai imam besar yang agung dan persembahan yang ia bawa sangat istimewa. Kurban yang dipersembahkan Kristus merupakan kurban yang baik daripada kurban-kurban di dalam perjanjian yang lama, karena merupakan kurban yang sukarela dan taat dari orang yang benar, dan bukan pengorbanan yang tidak sukarela dari seekor hewan. Kurban dan penggenapan kehendak Allah oleh Yesus Kristus itu sempurna, sehingga sebagai pengantara ia membuka jalan bagi umat manusia untuk beroleh pengampunan, pendamaian, dan pengudusan yang sempurna di hadapan Allah. Penulis Ibrani mengemukakan bahwa melalui Kristus sesungguhnya kita menerima warisan yang sangat berharga dari Allah. Warisan itu adalah pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Penulis Ibrani mengatakan bahwa kematian Yesus perlu dan harus terjadi, seperti sebuah wasiat yang baru sah setelah si pembuat wasiat meninggal. Demikian kematian Yesus adalah untuk menebus segala pelanggaran dan dosa manusia, dan mengesahkan janji Allah mengenai keselamatan manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kematian Yesus, dosa kita diampuni dan lunas dibayar. Sungguh kita begitu berharga di mata Tuhan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan pada saat ini, bagaimanakah respon kita yang sudah menerima janji keselamatan itu? Kepada kita yang sebenarnya tidak layak di hadapan Allah,
Allah telah memberikan anugerah keselamatan yang teramat mahal. Sebab Ia membayar dengan darah anaknya sendiri. Sehingga respon yang sesuai dari pihak kita adalah dengan senantiasa mentaati firman-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hiduplah dalam kasih, sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi kita. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita untuk hidup benar seturut dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mengerti dengan baik apa yang menjadi maksud firman-Mu ini. Sehingga kami senantiasa hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mensyukuri setiap anugerah yang telah Tuhan beri dan Tuhan nyatakan. Mensyukuri janji keselamatan yang telah kami terima. Dengan senantiasa mentaati firman Tuhan. Bimbing dan sertai kehidupan kami senantiasa Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.